Inilah saudara-saudara yang namanya kekuatan hidup. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin, apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang pada kita. Maka sejak pagi ketika Anda berdoa, harapkanlah yang baik. Itu semua akan datang kepadamu. Berpikir bahwa hidupku akan mengalami sukacita. Aku akan menerima belas kasihan dari Tuhan pada hari ini. Itulah yang akan datang kepada kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-125 dari kota Surabaya. Hari ini hari terakhir saya di kota Surabaya. Kemarin saya diajak makan soto ayam Cak Har. Selama ini saya cuma dengernya itu di TikTok, di Instagram, kuliner viral di Surabaya. Enak, gurih, mantap. Tetapi apalah artinya kalau cuma denger doang. Nah, kemarin saya ke sana, memang betul tempatnya besar, yang beli rame, dan yang utama adalah makanannya ini, soto ayamnya ini memang enak sekali. Luar biasa, gurih. Apalagi kalau ditambahin koyaknya, lalu kecapnya, sambalnya, mantap. Memang enak ya makanan-makanan di Surabaya ini. Saudara-saudara, tolong tulis di kolom komen kuliner Surabaya apalagi yang bisa saya coba di sela-sela rapat saya. Saudaraku, seperti itulah firman Tuhan. Jangan sampai kekuatan firman Tuhan, kenikmatan firman Tuhan yang indah, yang bagus, yang penuh dengan kuasa dan rahmat Tuhan cuman bisa kita dengar. Tapi nggak pernah kita alami, nggak pernah kita cicipi, nggak pernah kita rasakan. Maka dari itu, ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar pewartaan firman Tuhan, jadikanlah ayat-ayat suci itu menjadi teks, menjadi kisah, menjadi kekuatan, ayat emas dalam kehidupan Anda. Jalani betul-betul, ikuti betul-betul, pegang betul-betul perintah-perintah Tuhan. Supaya firman Tuhan yang luar biasa ini betul-betul menjadi pedoman, kekuatan bagi kehidupan kita, orang-orang beriman ini. Saudara-saudaraku, di tangan saya ini ada 2 botol ya. Yang satu ini ada airnya, yang satu ini kosong. Nah, makanan-makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu hanya membentuk tubuh fisik kita saja. Maka dari itu, kalau ada kecemasan, kalau ada hal-hal yang genting, kalau ada mara bahaya, ada ketakutan, ada tekanan dalam kehidupan kita seperti ini, gepeng, hancur dengan mudahnya tanpa berbentuk lagi. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengisi tubuh kita ini dengan hal-hal rohani, dengan santapan jiwa, dengan kekuatan dari dalam yang berasal dari Tuhan, tegangan, tekanan-tekanan, kecemasan, ketakutan, meskipun datang silih berganti, kita bisa bertahan. Masih utuh saudara-saudara, tidak hancur lebur seperti botol yang pertama tadi. Maka dari itu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar hendaklah juga mengisi apa-apa yang kosong, hal-hal yang masih bolong-bolong dalam kehidupan kita. Alhasil kita pun bukan cuma kuat fisiknya, besar badannya, tetapi ada bangunan rohani yang betul-betul menopang tubuh fisik ini. Maka dari itu saya mau memperkenalkan kepada saudara lagi-lagi satu kitab dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kitabnya ini ada 51 bab. Dia ada di bagian daftar Deuterokanonika. Berisi tentang nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang konkret. Jadi kalau baca kitab ini nanti, Anda nggak perlu baca satu perikop atau satu bab langsung Anda baca. Kalau bisa satu ayat satu hari. Jadi metodenya seperti ini saya ajarin ya. Baca satu ayat itu, jangan cuma sekali bacanya, berkali-kali sampai Anda hafal kalau bisa, sampai Anda nggak perlu mikir lagi untuk mengenal ayat itu. Kemudian coba setelah Anda baca, pahami dengan akal budi. Akal budi juga penting untuk bisa memahami teks kitab suci, karena akal budi adalah pemberian dari Tuhan.
Kemudian setelah Anda memahami dengan isi kepala Anda, dengan pikiran Anda, coba masukkan, turunkan dalam hati. Bacalah dengan perasaan. Teks yang Anda baca memancing apa dalam perasaan Anda? Sukacitakah, rasa damaikah, kebahagiaankah, kecemasankah, atau perasaan semangat barukah? Kemudian setelah itu coba sepanjang hari itu coba praktekkan. Kalau misalnya teksnya berbicara kepada kita, harapkanlah segala yang baik, maka kebaikan akan datang kepadamu. Misalnya ya, coba hari ini mulai dari melek mata, doa, Tuhan aku mengharapkan segala yang baik. Kata-kata yang baik, pikiran yang baik, tindakan yang baik. Melihat orang, memperlakukan orang dengan baik. Alhasil kebaikan akan datang pada kita. Itu caranya saudara-saudara. Lalu nanti malamnya syukuri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupanku. Firman-Mu menjadi kekuatan rohani di dalam jiwaku. Itu ya. Silakan Anda buka kitab Sirak bab 2. Kitab Sirak bab 2, judulnya aja bagus banget. Kesabaran dan kepercayaan dalam pencobaan. Seringkali banyak orang imannya goyang. Seringkali banyak orang tuh kendor imannya karena apa? Begitu hebatnya tantangan-tantangan yang dihadapinya. Begitu mengerikannya hidup yang dihadapinya ini. Membuat, aduh Romo, bukannya nggak percaya lagi Romo. Sulit buat percaya. Nah, ini kalau udah begitu tantangannya apa? Trik-trik apa? Hal-hal praktis apa yang bisa kita terapkan? Di bab 2 ayat 1 kitab Sirak ditulis begini. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersiaplah untuk pencobaan. Romo, Tuhan itu mencobai atau tidak sih Romo? Saudara-saudara, kalau kita sekolah aja, kita kan ada ujiannya. Kalau kita misalnya dari nggak bisa, kita belajar jadi bisa. Itulah proses kehidupan saudara-saudara. Dan Tuhan mau kita bertumbuh, mau kita makin pinter, mau kita itu hari demi hari punya kemampuan demi kemampuan. Dalam hal itulah pencobaan bisa dipahami dalam hal pembelajaran hidup. Hendaklah hatimu tabah dan jadi teguh. Jangan gelisah pada waktu yang malang. Nah ini dia saudara-saudara. Seringkali orang menjadi gelisah, menjadi khawatir dalam hidup. Ngelihat anak masih kecil, lihat tabungan, gelisah, khawatir, takut. Mikirin masa depan, nanti pensiun bagaimana, hari tua bagaimana. Malah dipikirin sampai sakit-sakit. Betul? Mikirin kesehatan, apa ini bisa sembuh? Apakah nanti akan begini, akan begitu? Tambah ruwet lagi pikirannya. Ngelihat orang, wah dia orang itu jahat sama saya, orang itu nanti celakain saya, orang itu dan lain sebagainya. Memang dunia terlalu kejam buat kita. Tetapi saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, hendaklah hatimu tabah. Saudara-saudara, kata tabah mungkin sudah jarang kita dengar ya. Kalau dulu orang masih banyak namanya tabah. Tabah itu apa sih Romo? Ketika misalnya dia dapat pencobaan, misalnya suaminya meninggal, anaknya sakit, dipecat dari pekerjaan misalnya ya, dia akan menerima itu. Dia akan menerima, bukannya pasrah ya, bukannya menyerah, karena dia percaya kepada siapa. Dia berharap bahwa segalanya akan mendatangkan kebaikan. Dia percaya ada kuasa yang bekerja untuk dia menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupannya. Kalau tanpa ini, hidup akan semakin berat. Itulah arti ketabahan. Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu sebuah ketabahan saudara-saudara. Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Itu ketabahan. Tuhan, izinkan aku masih boleh bersyukur dalam situasiku yang serba minim ini. Dalam segala kekuranganku, izinkan aku masih boleh bisa bersyukur kepadamu. Itu ketabahan saudara-saudara. Kemudian juga dikatakan jangan gelisah. Seringkali kita kebanyakan mikir, overthinking bahasa anaknya sekarang, zaman sekarang ini. Mikirin yang gak perlu-perlu sebetulnya. Maka makin gelisahlah kita. Hendaklah hatimu tabah. Iya Romo, saya mau menjadi tabah Romo. Menerima dengan rasa syukur.
sebagai didikan Tuhan, sebagai bentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat 3, berpautlah kepada Tuhan, jangan murtad padanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Banyak orang sekarang karena masalahnya terlalu berat, karena masalahnya terlalu banyak, problem-problemnya gak bisa ditangani, dia babak belur dalam kehidupannya, orang mudah sekali untuk murtad. Mungkin murtad yang murtad sekali, mungkin ya ada 1-2. Tetapi banyak orang ke gereja sih ke gereja. Di KTP-nya sih masih tertulis ya agamanya Kristen atau Katolik. Tapi sebetulnya jiwanya, imannya, Romo nggak kayak dulu Romo. Kekecewaan demi kekecewaan membuat saya meragu-ragukan Tuhan. Itu yang harus dihindari dari teks Sirach ini. Betul-betul jangan murtad. Segala-galanya yang menimpa dirimu, terimalah saja. Dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Bumi aja berputar. Tubuh kita aja setelah 3 tahun itu sel-selnya udah ganti semua saudara-saudara. Maka dari itu betul-betul apa yang dikatakan oleh kitab Sirach ini. Segala-gala yang menimpa dirimu terimalah saja. Kita mau hindari juga nggak bisa. Tapi ada sebuah kekuatan dalam diri kita. Kita percaya kalau kita tetap berpaut pada Tuhan. Segala-galanya akan mendatangkan kebaikan. Ayat 5. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penghinaan. Artinya saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk belajar dari masalah-masalah hidup kita, dari sakit penyakit kita, dari problem-problem kita. Kita diajar untuk belajar kepada siapa kita harus berpegang dan percaya. Ayat 6. Percayalah kepada Tuhan, maka ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu, berharaplah kepadanya. Saudara-saudara, jadi rasa percaya itu bukan ya udah deh, hadapin aja deh. Percaya aja sama Tuhan. Enggak sesederhana itu saudara-saudara. Ratakanlah jalanmu. Seringkali juga banyak lobang-lobangnya bukan? Banyak bolong-bolongnya bukan? Hidup kita di hadapan Tuhan. Maka ratakanlah. Apa yang belum beres, isi. Apa yang belum lurus, luruskan. Ratakan betul-betul. Siapkanlah sebuah jalan menuju Tuhan. Kemudian, kamu yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihannya. Jangan menyimpang supaya kamu jangan terjatuh. Ini dia. Selain tadi, ratakanlah jalanmu. Yang lubang-lubang, yang bolong-bolong, coba. Nggak ada lagi dalam hidupmu. Lalu juga jangan menyimpang. Seringkali manusia cari jalannya sendiri. Berkutat sama otaknya sendiri. Gak mau mengandalkan Tuhan, pada akhirnya ya jatuh, pada akhirnya gagal, Tuhan lagi yang disalahin. Jangan menyimpang. Tuhan, ini jalanmu, dari firman yang aku terima, dari ajaran gereja, aku mau meneguhkan hatiku. Berjalan dalam jalan ini. Ayat 8. Kamu yang takut akan Tuhan, percaya padanya. Pasti kamu tidak akan kehilangan ganjaranmu. Kamu yang takut akan Tuhan, berharapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Nah ini dia, harapkanlah yang baik. Romo, siapa sih Romo yang gak mau yang baik-baik? Gak ada orang yang mau beli makanan, oh mudah-mudahan makanan aku beli basi. Gak mungkin, semua dari kita itu pasti mengharapkan yang baik. Inilah saudara-saudara yang namanya kekuatan hidup. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin, apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang pada kita. Maka sejak pagi ketika Anda berdoa, harapkanlah yang baik. Sukacita kekal dan belas kasihan. Itu semua akan datang kepadamu. Berpikir bahwa hidupku akan mengalami sukacita. Berpikir bahwa aku akan menerima belas kasihan dari Tuhan pada hari ini. Itulah yang akan datang kepada kita. Kan sering kali kita, aduh Romo, mohon maaf saya ngomong begini jadi kejadian deh. Karena itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, itulah menjadi energi kehidupan kita yang menyerap energi-energi lain dalam kehidupan kita. Kalau kita mengharapkan yang baik akan datang pada kita. Kalau kita sebaliknya, nanti kita akan celaka. Pandanglah segala angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah. Siapa yang percaya pada Tuhan lalu dikecewakan?
Siapa yang bertekun dalam ketakutan kepadanya dan telah ditinggalkan, atau siapa berseru kepadanya lalu tidak dihiraukan olehnya? Bacalah firman Tuhan, tokoh-tokoh kitab suci betul-betul mereka percaya, berharap, mengadu kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menolong dan menjawab mereka. Dikatakan, memang Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan pada saat kemalangan. Nah, dikatakan ini nih, selain percaya pada Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, celakalah hati yang tawar dan tangan kendor, orang yang berdosa yang jalannya mendua. Hati-hati dengan 3 hal ini, saudara-saudara, yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu hati yang tawar, udah dingin, udah basi, gak bisa lagi ada belas kasihan, gak punya lagi perasaan, kayak robot, kayak monster yang kejam, gak bisa mengenal kasih, gak bisa mengungkapkan kasih, gak bisa juga dikasihi juga gak bisa. Hati yang tawar, males ngapa-ngapain, tangan yang kendor itu artinya, adalah orang lain aja, udahlah aku capek, urusanku juga banyak, masalahku juga bertumpuk-tumpuk. Ngapain bantu orang misalnya? Ngapain ke gereja? Repot-repot banget, semuanya udah online. Tangan yang kendor, hati yang tawar. Orang berdosa yang jalannya mendua. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menghindari kegelisahan, ketakutan kita. Karena apa? Bukan Tuhannya yang diam saja, tapi ada penghalang dosa yang sering kali kita pelihara, yang kita biarkan saja terus-menerus dalam kehidupan kita. Bergumul dalam dosa, berkubang dalam dosa, sehingga rahmat-rahmatnya juga menjadi terhenti buat kita. Celakalah hati yang lembek karena tidak percaya, karena itulah ia tidak mendapat perlindungan. Hati yang lembek, mudah mengeluh, mudah berkeluh kesah. Berkeluh kesah sih boleh, mengeluh sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti jadi keterusan. Kalau sudah jadi kebiasaan keterusan, jadi karakter kita. Apa-apa protes, apa-apa nggak seneng, apa-apa itu pokoknya orang salah, apa-apa itu aku nggak bahagia, apa-apa itu segala macam. Hati yang lembek, nggak ada semangatnya. Artinya ya udahlah, nerima wae lah. Bukannya yang kayak begitu, saudara-saudara. Celakalah kamu yang kehilangan ketabahan hati. Apakah yang hendak kamu perbuat apabila Tuhan mencobai? Lagi-lagi ketabahan diulang lagi. Hati yang tabah. Tuhan, beri aku rahmat hari ini. Beri aku hati yang tabah. Anak, ya udah begitu. Anda mau ganti? Nggak bisa. Ganti di supermarket, anak Anda mau cari yang gantengan, cari yang cakep, cari yang pinter, cari yang nurut. Nggak bisa. Tabah. Tapi berusaha, itulah orang tabah, bukan menyerah. Berusaha bagaimana anak ini bisa mengalami pertobatan juga. Bisa jadi rajin lagi, bisa nurut lagi, bisa dengerin orang tua. Kadang-kadang yang salah juga orang tua, terlalu banyak menuntut anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya juga gerah sama orang tuanya. Atau orang tuanya tidak bisa jadi teladan, bukan? Nah itu dia. Kemudian juga dikatakan, yang takut akan Tuhan taat pada firman-Nya. Yang mengasihi Dia mengikuti semua jalan yang ditunjukkannya. Ini saudara-saudara, firman Tuhan betul-betul jadi nafas kehidupan kita. Jangan sekali-sekali satu hari pun gak baca firman Tuhan. Yang takut akan Tuhan mencari perkenanannya. Dan yang mengasihi Dia mengenyangkan diri dengan Tauratnya. Mereka yang takut akan Tuhan terus mempersediakan di hatinya serta merendahkan diri di hadapannya. Biarlah kami jatuh ke dalam tangan Tuhan, tetapi jangan ke dalam tangan manusia. Sebab sama seperti keagungannya, demikian pun belas kasihannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa ini. Nanti Anda di rumah baca lagi ayat demi ayat. Di antara 18 ayat, ayat mana yang favorit buat Anda? Ayat mana yang menyentuh hati Anda? Kalau Anda punya stabilo, punya pulpen, silakan digarisin, silakan diwarnain, boleh. Suatu saat nanti, ketika misalnya Anda sudah melewati masalah-masalah Anda buka-buka kitab suci lagi. Anda akan melihat bagaimana kitab suci ini menjadi saksi buat kehidupan Anda. Kok misalnya 10 tahun lagi, Anda buka-buka lagi kitab Sirach. Kok bisa ya? Ini kata tabah ini aku coret-coret, aku garisin ya. Apa ya waktu itu? Anda akan bersyukur, oh iya Tuhan, terima kasih dulu 10 tahun yang lalu aku berjuang untuk tabah.
Sekarang hidupku sudah bisa naik kelas lagi. Masalah-masalahku sudah selesai karena kunci ketabahan tadi. Atau yang tadi misalnya mendengarkan firman Tuhan, sabar, jangan gelisah, dan kata-kata yang lain. Harapkanlah kebaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, coba saya mau ajak Anda. Saat ini apa yang sedang Anda pikirkan, yang Anda harapkan? Coba mulai filter. Apakah yang Anda harapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau masih melekat keinginan-keinginan kita? Kemudian juga coba pikirkan apa yang Anda harapkan itu. Apakah sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan untuk hidup Anda, untuk keluarga Anda? Apakah lahir dari keinginan yang tidak teratur? Ya Tuhan, inilah harapanku. Aku percaya, aku mengharapkan kebaikan, sungguh-sungguh yang berasal daripadamu. Sebab aku percaya, segala yang baik daripadamu adalah keselamatanku. Tuhan, berkatilah keluargaku, berkati anak-anakku, berkati seluruh kehidupanku. Angkat kecemasanku, ambil Tuhan ketakutanku. Aku percaya dalam hidupku, Engkau mendatangkan kebaikan untukku. Berkat Tuhan mengalir buat hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Saya mau ikut rapat lagi. Bye-bye.